Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dari hamba Allah di Jawa Tengah, Umi, mohon nasihatnya tentang wanita yang masih punya suami tapi pacaran dengan laki-laki lain, pergi berdua dengan laki-laki lain, mengirim foto-foto seksi kepada laki-laki lain. Apakah hanya dosa kecil atau dosa besar? Mohon nasihatnya Umi agar menjadi pelajaran untuk istri-istri yang lain. Terima kasih Umi, mohon maaf. Baik, gede banget, sangat gede. Itu pengkhianatan yang luar biasa, gede. Karena ya subhanallah, itu termasuk wanita yang gak akan bisa mencium bau surga, sampai dikatakan begitu berat dosanya. Artinya ya jangan macam-macam deh masalah kesetiaan, masalah seorang istri. Karena gini, seorang istri kalau sampai melakukan perbuatan seperti itu akan membawa kerusakan yang sangat besar. Akan membawa kerusakan yang sangat besar bagi dirinya, bagi anaknya, masyarakatnya. Ini merupakan satu kehinaan. Makanya memang bagi para wanita yang sudah bersuami, tutup mata Anda. Lihat sudah suami Anda, kekurangannya atau apapun, itu sudah adalah Allah yang sudah memberikan untuk Anda semua. Kalau ada kekurangan, sadari Anda juga punya kekurangan. Jadi gak semuanya kita manusia pasti gak mencari yang sempurna, gak mungkin. Kekurangannya tutupi dengan kelebihan yang dia punya. Allah gak menciptakan semua orang tuh dengan kekurangan seluruhnya. Allah gak menciptakan orang tuh dengan kelebihan semuanya, gak ada. Ada kekurangan, ada kelebihan. Di saat melihat kekurangan ya, coba dilihat dari sisi kelebihannya supaya kita ya akhirnya menjadi menerima. Dan biasanya para wanita-wanita yang seperti ini biasanya adalah karena hatinya sudah terkotori sebelum menikah. Sehingga dia sudah punya gambaran laki-laki lain di dalam hatinya, sehingga akhirnya begitu melihat suaminya berbeda dari apa yang diharapkan, mulai membandingkan antara suami dengan orang lain. Dan setan bermain di situ, dibisikkan, tuh kan, lihat suamimu bagusan yang dulu pacarmu bagus daripada suamimu. Hanya mulai nanti sudah tidak bisa puas, semua kebaikan istrinya, suaminya ketutup dengan kekurangan yang nampak, yang begitu dibesarkan di mata sang istri tadi. Sehingga akhirnya sudah tidak bisa puas, tidak bisa lagi berkhidmat, dan mungkin akhirnya di rumah jadi kasar dengan suami. Sehingga duduk bersama suami sudah tidak lagi bisa dirasakan nyaman karena hatinya sudah kotor. Makanya wahai para wanita, jaga hati Anda dari sebelum menikah. Jangan dikotori dengan senang kepada lawan jenis dan sebagainya. Dan kalau sudah menikah, batasi interaksi dengan lawan jenis. Kalau memang harus ada interaksi dengan lawan jenis dalam koridor syariat, artinya kalau memang ada bertemu, tidak ada khalwah. Dan khalwah zaman sekarang jangan dipikir hanya ketemuan di luar. Berduaan WA-an dengan orang yang bukan mahram, itu ya khalwah. Dengan pembahasan yang tidak pantas, itu khalwah gitu loh. Termasuknya ya khalwah zaman sekarang juga itu masuk di dalamnya. Karena ya obrolan dan ciri-cirinya gimana tuh masuk khalwah. Kalau kita sudah ada ketika interaksi dengan lawan jenis, kok kita gak pengen dibaca oleh orang lain, gak pengen obrolan kita dibaca oleh suami, gak pengen dibaca istri, gak pengen, karena memang ada sesuatu yang kurang bagus di situ ya, karena obrolan-obrolan menjurus kepada itu, berarti sudah khalwah, sudah dosa kita. Ya. Karena kalau kita memang obrolan dengan lawan jenis gak ada masalah, ya silakan suami baca, silakan istri baca, silakan, gak akan pusing. Hanya karena obrolan misalnya gak akan langsung hapus supaya ini jadi khalwah. Itu termasuk ya khalwah gitu loh, obrolan yang tidak bermutu, tidak pantas dan sebagainya ya. Na'udzubillah, ya mungkin tadi dengan julukan-julukan, panggilan-panggilan yang nggak pantas gitu ya, panggilan-panggilan yang nggak pantas diberikan. Kadang kan ada kan yang sampai bikin panggilan untuk lawan jenis dengan panggilan yang nggak sepantasnya gitu ya. Itu sudah masuk nanti bab khalwah gitu lah. Artinya ya jangan, itu sudah warning harusnya. Dia harus benar-benar menjaga. Dan memang biasanya hal begitu tuh berproses. Ada banyak kita menemukan wanita-wanita begitu biasanya ya. Artinya memang kadang disebabkan dari hatinya yang sudah kotor dari awal sebelum menikah. Ada yang kadang itu sudah muncul karena setelah dia menikah, ada juga. Dan biasanya ya ini tadi, tidak ada kontrol dalam interaksi dengan lawan jenis, apakah secara langsung ataukah menggunakan sosial media. Dan sekarang bahkan kasus yang terbanyak adalah rusaknya kadang wanita yang sudah menikah seorang istri sampai akhirnya melakukan hubungan dengan orang di luar, orang laki-laki yang lain gitu selain suaminya. Ini biasanya tidak sedikit disebabkan dari interaksi di sosial media. Kenalan dulu di Facebook, terus lanjut chattingan dan sebagainya, terus merasa senang. Apalagi kalau lagi ada dapat masalah dengan suami, curhatnya sama yang laki-laki tadi, giliran suaminya marah-marah, oh yang ini ngasih semangat, sudah kamu yang sabar. Lihat,
Akhirnya dari situ rusak. Akhirnya dari mulai obrolan tuh enak banget ternyata, lebih asik ngobrol sama dia daripada dengan suamiku. Mulai akhirnya janjian ketemu di luar dan sebagainya. Masya Allah, naudzubillah, ini wanita yang sangat direndahkan. Setiap langkahnya dilaknat oleh malaikat, naudzubillah, sangat hina, naudzubillah. Kalau tidak segera bertaubat, naudzubillah, dia akan direndahkan di dunia, di akhirat oleh Allah. Lihat, dan ini subhanallah, makanya jangan dianggap ini dosa kecil, ini dosa gede sekali. Makanya sampai, dan karena apa, ini membuka pintu ini termasuk, makanya Allah wala taqrabu zina. Ini memang kayaknya mungkin sampai gak batasan zina, tapi ini sudah mendekati dong. Karena setan itu kadang kepada yang haram tuh setan ngomporin. Mungkin dengan suaminya dia akhirnya gara-gara ya sudah komunikasi gak indah, dia tidak bersyahwat dengan laki-laki yang ini. Nah, lihat, dengan laki-laki yang di luar dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, dia ngerasa obrolan enak dan bisa nanti sampai masuk ke bab zina nanti, naudzubillah. Kehinaan. Makanya sampai dalam syariat sendiri kalau ada seperti ini, pengkhianatan di dalam pernikahan, seorang suami sudah menikah kok berzina, seorang istri sudah menikah berzina, hukumannya sampai dirajam. Secara syariat kalau ketahuan, maksudnya kalau sampai ada ikrar atau apa ya. Kalau ketahuan mah kayaknya nggak pernah dalam syariat ada ketahuan zina itu ya, karena biasa orang zina kan tempat tertutup. Kalau dalam Islam kalau sampai misalnya ketahuan tuh harus dengan saksi-saksi yang 4 saksi yang melihat langsung dan sebagainya. Jadi intinya gitu, hukuman tuh memang berat. Kenapa kok sampai Islam kejam banget ngasih hukuman orang zina bagi yang sudah menikah dengan hukuman rajam? Karena subhanallah berat ini gitu. Pengkhianatan dia bukan hanya pengkhianatan dia kepada janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia dibukakan pintu halal. Coba bagaimana kok dia masih bisa melirik kepada yang haram? Jadi ini benar-benar suatu perendahan, suatu sifat yang sangat-sangat rendah. Jadi benar-benar ini Masya Allah gitu loh, sangat-sangat ya, karena ada pengkhianatan di situ kepada suami, pengkhianatan dulu kepada Allah ya, kepada janjinya kepada Allah, pengkhianatan kepada syariat Nabi Muhammad, pengkhianatan kepada suami, belum lagi nanti dampaknya orang tuanya akan dipermalukan, mertuanya juga akan hilang rasa cinta, akan jadi benci, belum lagi nanti anaknya akan malu, rasa punya ibu seorang pezina, seorang bapak seorang pezina, naudzubillah. Sehingga makanya hukuman rajam memang hukuman berat, akan tapi memang ya mau dihukum gimana, mau dihukum kan berapa banyak kadang ada seorang suami karena istrinya berkhianat dibunuh istrinya. Nah, lihat, sebenarnya memang ya yang namanya pengkhianat itu susah untuk diterima gitu loh. Makanya subhanallah, makanya jangan main-main deh. Makanya para wanita yang solehah, jaga kehormatan Anda, jaga kehormatan Anda. Suamimu itu adalah pintu surgamu. Ya, cari kebahagiaan Anda di situ. Jika ada suami kita mempunyai kekurangan, suami kita manusia, kita pun punya banyak kekurangan. Tinggal bagaimana kelebihan kita mencoba menutupi kekurangan yang ada pada suami, dan coba lihat kelebihan suami. Jangan hanya melihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Suami mungkin kurang di masalah penampilan, tapi mungkin dalam masalah perhatian dia lebih, kan gitu. Jadi sambil kita meredam hati, orang namanya wajah penampilan mungkin bisa berubah, tambah tua juga sama gitu kan. Tapi kalau yang namanya perhatian lah, jadi coba mencari sisi yang itu untuk menguatkan hati kita, gitu. Dan mungkin ketika misalnya kita menemukan suami kurang enak, kurang bisa diajak ngobrol, jangan semuanya selalu menyalahkan kepada suami. Mungkin suami jadi begitu gara-gara kitanya sendiri yang nggak enak sebagai seorang istri. Kita nggak bisa membuka obrolan dengan suami kitanya yang kaku, kitanya yang mungkin tidak ya, artinya jangan semuanya menyalahkan ke satu orang gitu loh. Karena biasanya kesalahan suami itu ya sebabnya dari kita juga kan gitu. Sama, jadi semuanya saling introspeksi diri. Nah, ini artinya, dan ini jangan main-main. Ini bukan dosa kecil, ini dosa yang sangat-sangat besar. Kalau tidak bertobat, subhanallah, dia daftar diri jadi ahli neraka itu. Dia mendaftarkan diri jadi ahli neraka. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Sayyidah Fatimah sendiri lihat ketika beliau ditanya wanita mulia gimana, tidak melihat dan tidak dilihat. Maknanya bukan berarti suruh ngumpet terus, enggak melihat, itu artinya menjaga pandangannya. Menjaga pandangan. Ini sekarang bukan hanya menjaga pandangan, jaga obrolan, jaga interaksi itu loh. Dan tidak dilihat itu artinya kalau seandainya ada seorang laki-laki memperhatikan, risih dia, gak nyaman dia. Harusnya begitu, wanita mulia itu akan merasa malu kalau bukan mahram. Jangan macam-macam untuk dilihat itu. Bukannya ini malah pamer fotonya, setelah itu nanti janji ketemuan dan sebagainya. Rendah, wanita rendah, hina, naudzubillah, akan hina di dunia dan di akhirat jika tidak bertobat. Wallahu a'lam.